Pemirsa, cendekiawan Muslim Din Syamsuddin angkat bicara merespon tanggapan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko soal ucapan Roky Gerung yang dinilai menghina Presiden. Menurut Din Syamsuddin, Muldoko tidak perlu unjuk kekuasaan karena Roky sebagai warga negara dan cendekiawan memiliki hak dan kewajiban untuk mengkritik pemerintah. Lantas bagaimana sebenarnya cara membedakan bahwa sebuah pernyataan masuk ke dalam domain kritikan atau sudah masuk ke perihal penghinaan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami cendekiawan Muslim Din Syamsuddin, kemudian tenaga ahli utama komunikasi politik KSP Yohanes Joko dan juga pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Mbak Vita, Pak Emrus. Selamat sore. Selamat sore. Mas Joko, Prof. Din Syamsuddin. Saya ingin ke Pak Din Syamsuddin terlebih dahulu. Pak Din, tadi bagaimana dengan tanggapan Pak Din? Apakah tadi Pak Din mengatakan bahwa ini merupakan unjuk kekuasaan dari pernyataan Pak Muldoko? Ya, saya prihatin terhadap pola interaksi antar kelompok dalam masyarakat kita terkait kritik cendekiawan Roky Gerung yang saya menilai adalah tanggung jawab seorang intelektual, dan saya amati itu sudah lama dilakukan oleh seorang Roky Gerung dan oleh banyak orang, banyak intelektual dan cendekiawan lain di tubuh bangsa ini. Maka ya seyogianya kritik itu ditanggapi pada tataran substansi. Apakah benar kritik seorang Roky Gerung terhadap pemerintah dan terhadap Presiden Jokowi khususnya gitu. Kalau seandainya itu dianggap sebagai sebuah penghinaan atau apapun, saya dicerahkan oleh pakar hukum, maka di republik yang berdasarkan hukum ini seseorang dapat mengadukannya ke polisian. Maka penyelesaian secara hukum sangat dibenarkan. Walaupun saya berpendapat pendekatan dialog bila perlu debat, maka pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan kritik Roky Gerung terhadap pemerintah dan presiden dapat melayaninya dengan debat apakah substansi dari kritik itu benar atau tidak. Saya berada pada jalan yang sependapat dengan substansi kritik itu. Karena sejauh pengamatan selama ini ada deviasi, distorsi kehidupan nasional kita dari nilai-nilai dasar. Pak Din. Dan tugas cendekiawan untuk mengkritiknya. Tapi kalau kemudian direspons semacam persekusi dan kemudian pernyataan pasang badan, ini hanyalah ekspresi unjuk kekuasaan, adu otot bukan adu otak gitu. Pada tataran inilah ya saya menyampaikan kritik. Karena itu jika itu berkembang, maka saya kira interaksi dialektik ya di antara kelompok-kelompok, apalagi pada tahun politik ini tak terelakkan dan itu tidak positif bagi bangsa dan negara ini. Maka jalan keluarnya, dan saya kira kita membaca ada restoratif justice dalam edaran Kapolri nomor 6 tahun 2015, dimungkinkan untuk dipertemukan pengkritik yang dikritik supaya berdialog dan bila perlu ada sebuah proses mediasi di situ. Inilah jalan demokrasi, ini jalan Pancasila, bukan dengan kemudian ancam mengancam dan apalagi jika ada praktek persekusi karena tidak akan menyelesaikan masalah. Pak Din, kalau tadi Pak Din menyampaikan bahwa diksi dari pasang badan ini sebagai unjuk kekuasaan, kalau ini kan pertanyaan publik adalah apa yang salah dengan diksi itu? Adakah aturan yang dilanggar atau ini berkaitan dengan etika atau seperti apa sebetulnya Pak Din? Ya, hanya menyangkut etika dan moralitas saja. Sebuah kritik, pikiran, bagaimanapun ekspresinya, kemudian saya akan pasang badan, itu kan unjuk kekuatan, bukan kekuasaan saja. Ya. Dan itu bersifat fisikal, badan. Maka saya katakan, saya akan bersama Roky Gerung berada di sampingnya untuk adu otak. Mari kita berdiskusi dan berdebat tentang substansi kritik. Betulkah apa yang dikritik? Ya, kita tidak masuk ke substansi saat ini. Yang pada hemat saya, apa yang disampaikan itu disampaikan oleh banyak cendekiawan.
bahwa ada diksi-diksi dari Rocky Gerung ya, itu merupakan gaya seseorang. Dan saya amati banyak jejak digital, bahkan ada seorang kiai besar sudah menggunakan istilah yang sama beberapa waktu yang lalu. Kenapa baru kali ini dipersoalkan terhadap seorang Rocky Gerung? Jadi lebih kepada persoalan budaya politik yang harus kita kembangkan di era demokrasi, apalagi yang berdasarkan Pancasila, yang seyogianya cobalah ditanggapi. Karena berhubungan dengan Presiden Jokowi, apakah ada aduan dari Presiden Jokowi? Dan yang kedua, apakah substansi kritiknya benar atau tidak? Gitu. Itu yang saya kira perlu didialogkan dan bahkan bila perlu diperdebatkan. Baik, kita ke Pak Joko. Pak Joko, apa tanggapannya mengenai Muldoko yang disebut sebagai bentuk unjuk kekuasaan? Mbak, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah selalu jelas dan tegas posisi kantor staf presiden itu dalam memahami kritik, masukan, pengaduan itu kami sangat clear Mbak, bahwa doktrin kami di kantor staf presiden dari Pak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko yang namanya kritik, masukan, pengaduan itu harus kita terima sebagai sebuah vitamin begitu Mbak. Kami sudah terbiasa Mbak sebenarnya menerima masukan, kritik dan pengaduan. Itu setiap hari di kantor staf presiden itu hampir tiap hari kami menerima itu, bahkan dengan cara-cara dengan suasana yang emosional. Pak Muldoko itu sudah berkali-kali juga menerima masyarakat yang marah-marah kepada beliau secara langsung. Tetapi ini nggak ada masalah sebenarnya Mbak, begitu. Itu dilakukan di ruang-ruang tertutup. Tetapi menjadi satu permasalahan ketika kritik juga dilakukan disertai dengan cacian dan hinaan, begitu Mbak. Karena cacian dan hinaan itu sejatinya adalah kekerasan, tapi kekerasan dalam bentuk verbal. Dan ini sebenarnya yang menjadi konsen kami. Terkait substansi apa yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung, kami nggak ada masalah Mbak. Ayo silahkan kalau mau kita berdialog tentang IKN. Ayo kita kalau mau berdialog tentang kunjungan Bapak Presiden. Bahkan kalau dalam skala yang lebih besar, silahkan dikritik terkait kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Di awal-awal ketika video ini viral begitu Mbak, pernyataan Rocky Gerung, kami di kantor staf presiden itu juga jelas kita nggak akan memberikan respon apapun begitu terhadap hal itu. Tetapi ketika hari berganti hari, kita melihat ada indikasi, parameter dan juga laporan yang masuk ke kami bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung dengan kekerasan verbalnya, dengan menggunakan kata-kata yang sangat keras itu justru secara sistematis dibela dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar. Ini yang harus kita pahami bersama begitu Mbak. Maka ketika Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko melihat kondisi seperti itu, ya ini adalah tugas melekat beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan untuk menjaga harkat, martabat, marwah, bahkan kewibawaan Presiden terkait hal ini. Karena ujungnya Mbak, kalau kita mau melihat dengan lebih jernih, pertanyaan saya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Din tadi, bukankah kita sepakat bahwa demokrasi yang harus kita bangun ini adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal yang menghalalkan segala cara, yang segala hal boleh dilakukan, yang boleh mencaci, menghina. Kalau sejatinya ini yang dilakukan, maka pertanyaannya adalah demokrasi apa yang akan kita wariskan kepada generasi muda ke depan? Kehadapan publik apa yang akan kita bangun ke depannya untuk generasi muda kita ke depan? Ini yang harus kita sama-sama pahami, dan tampaknya saudara Rocky Gerung sangat memahami konsekuensi dari omongannya hari ini keterbelahan itu terjadi. Ya, artinya Pak Joko membantah ya bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Pak Muldoko soal pasang badan ini adalah bentuk ekspresi unjuk kekuasaan, itu yang ingin ditekankan oleh Pak Joko ya dan teman-teman di KSP ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Oke, saya langsung lanjut ke Bang Emrus yang sudah hadir di studio. Bang Emrus, kalau tadi kita menyimak pernyataan dari Pak Din, kemudian ada juga Pak Joko, kita lihat dulu konteksnya ini soal pernyataan dari Pak Muldoko yang menyampaikan bahwa pasang badan dalam konteks kasusnya Rocky Gerung ya. Konteks pasang badan ini memang merupakan upaya untuk unjuk kekuasaan atau sebetulnya ya ini hal yang lumrah saja dilakukan karena memang di lingkup KSP. Itu seperti apa sih? Baik. Saya pikir ini multi tafsir begitu ya. Tetapi kalau kita memaknai itu harus kita secara holistik. Jadi ada kan stimuli itu muncul dari Rocky Gerung. Pak Muldoko sebagai reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Jadi sumber utamanya itu adalah
Rocky Gerung. Nah, kemudian bahwa sebagai suatu pasang badan, sejatinya itu diksi itu tidak baik keluar. Harusnya yang dikemukakan adalah bahwa ini pandangan Rocky Gerung ini sudah keterlaluan misalnya. Atau katakanlah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, utamanya kepada sila keberadaban kita, kemanusiaan yang beradab. Oleh karena itu kami akan lakukan tindakan-tindakan proses hukum. Karena bagaimanapun di dalam negara demokrasi bahwa ketika ada perbedaan, ketika ada konflik dan lain-lain, penyelesaiannya harus di ruang hukum gitu ya. Tapi saya kira saya setuju dengan Pak Din Samsudin, kalaupun ada perbedaan dengan itu mari kita adu otak gitu, mohon maaf. Nah itu bagus sekali, jadi kita bertarung kepada itu. Tetapi di sisi lain saya juga tidak setuju pandangan Pak Din Samsudin ketika mengatakan bahwa ada juga memakai diksi itu yang sebelumnya kok tidak dipersoalkan. Harusnya ketika itu muncul harus kita persoalkan lagi, harus kita kritisasi. Artinya saya bertanggung jawab dan Pak Din Samsudin juga harus bertanggung jawab. Kalau ada menggunakan diksi seperti yang digunakan oleh Rocky Gerung, kita harus sama-sama mengkritisasi itu supaya itu tidak diulang. Karena terus terang saya mengatakan diksi yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung dari sudut aksiologi komunikasi sangat tidak pantas. Misalnya mohon maaf, misalnya adalah katakanlah tolol, kemudian adalah bajingan, itu sangat tidak baik. Bajingan itu kan artinya kan penjahat. Kemudian ada disebut kata berikutnya Joko Widodo. Kan bisa dimaknai seolah-olah Pak Joko Widodo sebagai penjahat, tidak bagus juga. Dan kemudian kalau dipakai katakan tolol, seolah-olah Rocky Gerung berada pada posisi superior, orang lain pendengar atau lain pun superior. Saya kira Rocky Gerung sama saja dengan kita. Dia tidak orang yang luar biasa. Kita juga tidak orang luar biasa. Nah, oleh karena itu saya dan kemudian juga dari KSP tadi Bang Johannes mengatakan tadi bahwa ini menjaga marwah daripada presiden. Menjaga marwah presiden itu jalur hukum. Tidak melakukan suatu katakanlah diksi-diksi seolah-olah bertentangan di ruang publik. Oleh karena itu saya berkesimpulan dari kejadian peristiwa komunikasi ini, bahkan persoalan politik, para aktor-aktor politik kita belum matang secara komunikasi. Oleh karena itu perlu ada memang suatu katakanlah persyaratan bagi pejabat publik atau para orang yang berwacana di ruang publik diukur kematangan komunikasinya. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan diksi yang tidak produktif. Nah, kalau dikatakan substansi gitu ya, saya kira Rocky Gerung tidak mengemukakan secara substansi pandangannya atau kritikannya. Kenapa? Tidak disajikan fakta, data dan bukti dan kemudian analisis yang tajam, tetapi masuk kepada diksi yang sifatnya katakanlah bajingan dan tolol itu. Jadi proses berpikir induktif yang dilakukan oleh Rocky Gerung belum memadai. Resikonya apa sih sebetulnya kalau dengan mungkin singkat saja ya? Risikonya apa sih kalau dengan mengeluarkan statement pasang badan itu sebetulnya? Pasang badan? Ya. Saya pikir orang bisa memaknai bahwa KSP menunjukkan suatu powerfulnya. Padahal seharusnya tidak demikian. Harusnya dengan tenang dan sebenarnya role model komunikasi yang dewasa di pemerintahan kan ada. Yaitu Pak Joko Widodo itu role model komunikasi yang dewasa. Misalnya ketika dia merespon Rocky Gerung bagus sekali. Itu masalah kecil, saya lebih baik bekerja. Bagus sekali. Itu sebenarnya suatu kritikan yang sangat tajam loh sebenarnya kalau orang yang intelektual gitu. Baik. Kita ke Pak Din. Pak Din, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Emrus, ini diksinya tidak tepat. Kritikan boleh saja, tetapi dua kata tadi sangat tidak pantas untuk disampaikan. Saya bersepakat, terutama dari paradigma moral, termasuk etika berkomunikasi. Walaupun ya dari orang per orang di kalangan cendekiawan sekalipun ya punya ciri khas. Saya tidak berada pada pilihan demikian. Tetapi jangan mengabaikan substansi, terutama soal IKN yang terus terang ya di kalangan sementara cendekiawan ilmuwan di Indonesia, termasuk yang menggugat undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi, tidak berbasis pada ya suatu kerangka ontologis, epistemologis, rasionalitas yang kuat, terutama dalam konteks suasana ketika bangsa dan negara kekurangan dana sehingga harus berhutang ke luar negeri dan apalagi terakhir mengundang investor asing, ini akan berhubungan dengan kedaulatan negara. Nah, seyogianya substansi ini kita diskusikan, kita dialogkan, kita perdebatkan. Dan ini yang menurut maaf dari istana, masuk KSP ya,
cenderung apologetik, menerima kritik, tapi buktinya kritik-kritik yang bernas daripada cendekiawan, intelektual, ulama, rohaniawan itu tidak pernah digubris. Saya mengamati seorang Rocky Gerung kehilangan dan kehabisan kata-kata ya, sehingga keluarlah ya frasa yang diungkapkan tadi itu. Yang saya terus terang juga tidak menggunakan cara-cara demikian. Tetapi kembali jangan lupa reaksi respons tidak perlu juga dengan sebuah kekerasan verbal yang lain seperti pasang badan dan lain sebagainya. Ini akan menciptakan suatu suasana yang lebih riuh lagi. Dan kalau itu terjadi atau mungkin itu yang diinginkan, ya, maka saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di tubuh bangsa ini. Segera lakukan dialog. Presiden Jokowi tidak cukup, itu masalah kecil, sepele. Itu adalah sebuah ungkapan, ekspresi ignoring terhadap masalah, menganggap tidak ada masalah, rapopo, cenderung melarikan diri dari masalah, itu akan menjadi menumpukan masalah. Saya kira perlu dialog kebangsaan kita secara lebih luas ya. Dan kita berorientasi secara objektif pada butir-butir kritik dari siapapun yang harus didengar, tidak cukup untuk diterima kedatangan, tapi didengar substansinya. Itu adalah sebuah pesan dari Pancasila. Baik, Pak Joko, tadi Pak Din Syamsuddin mengatakan bahwa sebaiknya dialog saja, dipertemukan saja, dibicarakan secara baik-baik. Apakah kemungkinan akan ada pertemuan ataupun dialog? Yang pertama tentu kalau terkait kritik substansi mengenai IKN, ya mari kita bersama-sama duduk, mari kita membahas itu, karena sejatinya IKN ini kan sebenarnya hasil kolektif kita bersama antara pemerintah dengan DPR gitu, dan ini sudah menjadi undang-undang. Kalau terkait tadi kritik mengenai Pak Muldoko dengan diksi pasang badan, ini harus dipahami Mbak dengan lebih luas lagi begitu. Karena kalau kita melihat secara urutan kronologis, kalau Kepala Staf Kepresidenan ingin memberikan tanggapan, itu harusnya di hari-hari pertama kalau itu dianggap sebagai sebuah reaksi. Tetapi ini kan kita melihat Mbak perkembangannya dari hari ke hari, tampaknya apa yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung itu dengan menggunakan diksi itu bukan lagi dilihat sebagai sebuah hinaan dan cacian oleh seorang Rocky Gerung, tetapi sebagai sebuah upaya penyerangan karena ada pihak-pihak yang kita melihat secara sistematis berdasarkan parameter, indikasi dan laporan yang masuk. Dan ingat Pak Muldoko ini kan seorang mantan jenderal dan seorang jenderal mantan Panglima TNI begitu. Beliau memiliki insting intelijen yang melihat bahwa ini adalah upaya penyerangan terhadap presiden. Kalau upaya itu dilakukan, maka ya beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan dengan segala nalurinya pasti akan melakukan pasang badan. Jadi ini bukan hanya sekedar dilihat dalam konteks Rocky Gerung melakukan kekerasan verbal di ruang publik, tetapi runtutan di belakangnya kita melihat ada indikasi-indikasi ke arah itu begitu. Oke, Mbak. Itu indikatornya dari mana Pak Joko? Sebelum nanti saya ke Pak Din. Bahwa ini adalah upaya untuk penyerangan ke presiden, itu indikatornya apa aja? Ya kalau kita lihat kan jelas sekali begitu Mbak. Ya salah satunya misalnya contoh ketika apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu dianggap diksi narasi kekerasan ini dianggap sebagai sesuatu yang benar, lalu dan diupayakan ketika Bapak Presiden dengan statementnya untuk melakukan, ya itu dianggap hal yang kecil dan segala macam, maka ini di framing seolah-olah Presiden yang nggak ada masalah kritik ini. Karena menurut kami yang menjadi masalah adalah kekerasan narasinya Mbak, kekerasan verbalnya di ruang publik ini dipakai terus-menerus dalam beberapa hari ini oleh pihak-pihak tertentu dianggap sebagai sebuah kebenaran dan dianggap ini memang menjadi presiden seperti itu gitu Pak. Oke, baik, saya mau ke Bang Emrus kalau gitu. Bang Emrus, tadi kan kalau kita dengar pernyataan yang disampaikan oleh Pak Joko menyampaikan bahwa ini ada upaya mencurigai ada pihak lain yang mengkoordinir kemudian mengendalikan, ini juga disampaikan oleh Pak Muldoko ya, berkaitan dengan pernyataan dari Rocky Gerung itu. Anda melihat hal itu juga nggak? Saya tidak bisa mengatakan melihat itu atau tidak melihat itu, karena saya tidak punya data tentang itu. Tetapi Pak Muldoko bisa saja dia punya data, tetapi sesuatu data yang tidak perlu dikemukakan ke ruang publik.
sehingga beliau mengatakan seperti itu. Jadi ini sangat relatif gitu ya. Jadi sebagai seorang pejabat sebagaimana dikatakan Pak Johannes tadi, bisa saja naluri seperti itu bisa terjadi. Tetapi itu kan kalau bicara tentang naluri kan subjektivitas lagi dan sangat tidak terukur. Pertanyaan Ibu sangat bagus sekali, indikatornya apa? Kan begitu. Nah, ketika kita bicara indikator nanti harus operasional. Nah, sampai sekarang kita tidak melihat ada indikator ini. Saya melihat bahwa bangsa ini dalam keadaan yang aman gitu ya. Oke, jadi yang Anda bagus tidak dan melihat lain-lain ada sebagainya. indikator-indikator Iya. untuk penyerangan terhadap presiden itu nggak ada ya? Saya tidak katakan ada atau tidak ada, Oke. tetapi boleh saja mereka punya data seperti itu. Jadi artinya bahwa ketika Ibu tadi menanyakan indikator kan tidak terjawab indikator tersebut. Karena memang sulit memang itu disampaikan karena itu menyangkut soal mungkin boleh jadi data yang sangat rahasia begitu. Oke, baik. Kita ke Pak Din. Pak Din, kalau langkah selanjutnya kira-kira menurut Pak Din sendiri apa solusi yang paling tepat untuk dilakukan saat ini? Sehingga tidak semakin meluas juga begitu. Ya, kepada semua pihak untuk berpegang pada nilai-nilai etika dan moral dan mengedepankan dialog. Kan ini terkait dengan presiden, seharusnya presiden menegaskan, menjelaskan, dan kalau betul-betul dianggap sebuah penghinaan, tempuhlah jalur hukum. Ini negara berdasarkan hukum. Tentu oleh presiden, bukan oleh orang lain. Dan kalau presiden terbilang ini tidak ada masalah, tidak ada apa-apanya, mengapa justru pihak istana yang lain kemudian bereaksi, bahkan tidak kalah vulgarnya dengan yang dituduh sebagai penghinaan, sampai ada kata bagaikan robot yang tak berhati gitu. Jadi naluri intelijen tidak harus bersifat militeristik terhadap hal-hal yang di luar jalur militer. Ini bukan arena perang. Jadi Pak Muldoko sebagai mantan Panglima TNI harus menyadari ini bukan ranah perang secara fisik dengan menggunakan diksi-diksi yang berbau militeristik. Yang disebut tadi oleh Pak Siombing saya sangat sepakat. Harus ada kearifan dalam berkomunikasi. Maka jalan ke depan pertama dan utama ke depan kalah dialog. Buka forum dialog, forum berdebat ya secara equal dan kita akan lihat mana yang valid secara substantif. Dan kedua, kalau seandainya tidak bisa dilakukan dialog ya tempuhlah jalur hukum. Tapi tidak perlu ada persekusi, tidak perlu ada kekerasan verbal. Karena itu kekerasan dibalas dengan kekerasan atau anggapan kekerasan dibalas dengan anggapan kekerasan, ini akan menjadikan bangsa ini pada hemat saya kacau balau dan hancur lebur, apalagi dalam suasana seperti ini. Gitu. Ya, Pak Din, mungkin singkat saja Pak Din, menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Joko ya, tadi saya ada hal yang belum tergali. Pak Joko menyampaikan adalah pernyataan yang disampaikan Rocky Gerung ini adalah upaya untuk penyerangan terhadap presiden. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau kita mendengar pernyataan dari Pak Muldoko, itu kalau saya kutip ya, itu mencurigai ada pihak lain yang mengkoordinir dan mengendalikan Rocky dalam memberikan pernyataan. Anda melihat ada indikator itu juga nggak Pak Din? Ya, itu yang disebut asumsi, dugaan, praduga, yang saya pribadi sangat mungkin ada atau mungkin tidak ada dalam suasana politik terutama menjelang pemilu dan pemilihan presiden. Saya kira interaksi seperti itu ya oleh banyak pihak, sekali lagi oleh banyak pihak, bahkan oleh semua pihak. Disinilah ya tidak ada kenegarawanan, dan inilah yang membuat ya suatu corak interaksi antar kelompok masyarakat ini. Dan apalagi jika mengedepankan kekuasaan, ingat bahwa kekuasaan itu tidak langgeng. Dan oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Istana, oleh KSP, bukan sebagai sebuah solusi, hanya sebuah unjuk kekuatan, dan itu akan direaksi. Apakah itu yang kita inginkan? Gitu. Oleh karena itu, segera kedepankan dialog, jangan lari dari masalah, jangan menyepelekan masalah, dan jangan berkilah. Secara politik sudah terjadi dialog, menerima kritik. Padahal sebenarnya kritik-kritik yang bernas dari brain trust dari bangsa ini, ya, pada hemat saya tidak pernah diterima dan diperhatikan. Baik, Bang Emrus, kalau tadi Pak Din bilang kritik ini banyak sekali tidak diperhatikan. Artinya sebenarnya tatanan mengkritik secara baik itu bagaimana? Baik, kalau kita bicara tatanan mengkritik tentu harus berbasis pada fakta, data, dan bukti. Tentu disertai dengan argumentasi yang kuat.
dan yang lebih produktif lagi kalau disertai dengan solusi. Nah, kalau kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung, saya kira tidak ada dikemukakan itu yang terkemuka di media begitu ya, karena saya tidak hadir pada saat ceramah beliau. Tapi yang muncul adalah diksi-diksi yang seperti itu. Apa yang dikatakan Pak Dim Samsudin bahwa ada beberapa hal yang saya setuju, tetapi beberapa hal saya yang perlu didiskusikan, yaitu apa substansi dengan diksi. Nah, kami seorang komunikasi bahwa tidak sama pentingnya antara substansi dengan diksi. Misalnya katakanlah bahwa diksi yang dikemukakan dua kata yang menurut saya tidak produktif, sangat tidak baik dalam konteks berbangsa dan bernegara. Karena di dalam komunikasi sebagaimana dikatakan oleh Dim Samsudin tadi ada bicara tentang filsafat ilmu, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, aksiologi apapun kita menerapkan ilmu pengetahuan termasuk menerapkan komunikasi, termasuk turunannya adalah berkritik, memberikan kritik, tidak bisa lepas daripada diksi atau etika dari komunikasi, tidak bisa menyimpang. Sedikit lagi kalau boleh saya menyampaikan saran kepada sedikit aja. Saya menyarankan kepada istana supaya adalah orang yang melakukan koordinator manajemen komunikasi publik pemerintah langsung di bawah presiden. Kita tangkap poinnya, Bang Emrus. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Ada Pak Adin, kemudian ada Pak Joko dan juga Bang Emrus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.